Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Acia Solusi. Pada video kali ini kami akan berbagi tips tentang cara mengatasi touchpad laptop yang tidak berfungsi di Windows 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Acia Solusi. Pada video kali ini kami akan berbagi tips tentang cara mengatasi touchpad laptop yang tidak berfungsi di Windows 10. Silahkan teman-teman tonton videonya sampai akhir, dan jika dirasa bermanfaat silahkan share, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Touchpad laptop yang tidak berfungsi pada umumnya disebabkan karena driver yang terhapus atau juga fitur touchpad yang dimatikan secara tidak sengaja pada laptop. Laptop biasanya memiliki tombol atau kombinasi tombol tertentu yang bisa ditekan sebagai shortcut untuk mengaktifkan atau mematikan touchpad. Ini adalah hal pertama yang harus teman-teman cek ketika mengalami touchpad yang tidak berfungsi di laptop. Teman-teman juga perlu melihat apakah driver touchpad sudah terinstall dan bekerja dengan normal. Tanpa adanya driver, maka touchpad di laptop tidak akan bisa digunakan. Berikut beberapa cara untuk mengatasi touchpad yang tidak berfungsi di Windows 10. Bisa digunakan pada laptop Asus, HP, Acer, Samsung, Toshiba, MSI, Dell, dan lain-lain. Penyebab touchpad laptop tidak berfungsi. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa touchpad laptop tidak berfungsi? Masalah ini memang muncul secara tiba-tiba, padahal sebelumnya touchpad masih berfungsi dengan normal. Begitu beberapa penyebab touchpad laptop tidak berfungsi. Yang pertama adalah touchpad dalam keadaan tidak aktif atau disable. Yang kedua adalah file explorer not responding. Yang ketiga adalah driver touchpad korup atau terhapus. Yang keempat, terjadi konflik dengan program atau perangkat lain. Dan yang kelima adalah file system yang korup. Nah, lanjut gimana cara mengatasi touchpad laptop yang tidak berfungsi. Ada beberapa cara atau langkah-langkah yang untuk mengatasi touchpad laptop yang tidak berfungsi yang teman-teman lakukan. Yang pertama adalah aktifkan touchpad pada Windows setting. Caranya seperti apa? Pertama, klik start, ke setting, ke device, ke touchpad. Nah, ini pastikan ini on, pastikan itu on. Nah, apabila teman-teman ingin touchpad mati secara otomatis pada laptop saat laptop menggunakan mouse, maka centang pada posisi sini. Jadi ini untuk supaya otomatis dia mati pas pada saat kita menggunakan mouse. Nah, ini juga teman-teman bisa mengatur kecepatan dan sensitivitas arah scrolling dari touchpad. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita restart Explorer. Nah, restart Explorer atau restart window. Cara mengatasi touchpad laptop yang tidak berfungsi selanjutnya adalah melakukan restart file Explorer. Kursor yang tidak bisa digerakkan dengan touchpad bisa disebabkan karena masalah file Explorer not responding. File Explorer merupakan program yang dibutuhkan oleh setiap aplikasi di Windows untuk bisa berjalan. Apabila file Explorer mengalami masalah, maka semua aplikasi dan perangkat juga menjadi tidak berfungsi. Hal ini biasanya diatasi dengan melakukan restart. Gimana caranya? Seperti apa? Ke taskbar, klik kanan,
Task Manager. Oke, Task Manager, dicari processes ini seperti ini, dicari Windows Explorer ya, Windows Explorer seperti ini, klik kanan. Bentar, nah ini, jadi teman-teman pilih restart. Saat melakukan Restart Explorer, jadi teman-teman akan melihat tampilan desktop menjadi blank sebentar, lalu kembali lagi seperti normal. Nah, coba teman-teman sesudah melakukan itu, coba cek apakah touchpad sudah bisa digerakkan kembali atau belum. Jika masih belum, maka teman-teman harus merestart Windows-nya seperti ini. Nah, restart di Windows-nya. Apabila touchpad di laptop Anda teman-teman menjadi tidak berfungsi bersamaan dengan penggunaan perangkat lain seperti mouse dan keyboard tambahan atau perangkat lainnya dihubungkan USB, maka coba dulu untuk lepas semua perangkat tersebut. Touchpad tidak bisa berfungsi bahkan konflik dengan perangkat lain atau bisa disebabkan karena bug. Oke, yang ketiga adalah itu yang kedua. Yang ketiga adalah lepas semua perangkat. Ini sebentar. Nah, yang ketiga adalah lepas semua perangkat USB yang terpasang. Nah, apabila touchpad tidak bisa digunakan ketika teman-teman menggunakan mouse di Windows, maka coba cek pengaturannya. Seperti pangkat nomor 1 tadi, pastikan opsi Leave Touchpad when disconnected is aktif ya. Nah, yang keempat adalah reinstall driver. Nah, setelah melakukan 3 langkah di atas dan touchpad masih belum kembali normal, maka langkah selanjutnya yang bisa teman-teman cek adalah driver touchpad sudah terinstall atau berfungsi dengan baik. Nah, bila diperlukan, reinstall driver touchpad dengan cara menghapusnya lalu menginstalnya kembali. Caranya seperti apa? Teman-teman masuk ke Windows ya, plus nih ke R, plus R, ketikkan dep dep mgmt titik msc ya. Di enter. Benar. Nah, ini kan pada program device terbuka ya, seperti ini. Temukan driver touchpad di sini. Bentar. Dari kamera monitor. Bentar. Compliant. Ini di drive komputer. Bentar, adanya dicoba sebentar. Headline compliant mouse, keyboard. Di sini kok ada ya, security device. Oke. System device. Biasanya di mana di sini nggak ada ternyata ya teman-teman. Sebentar, human, ini, nah human interface device ya. Jadi ini klik kanan, nah ini ya, klik kanan, di uninstall seperti ini. Jadi ini di klik kanan terus uninstall. Sesudah di uninstall,
baru teman-teman restart laptopnya ya. Di restart terus sudah nyala kembali, maka otomatis si touchpad akan diinstal kembali. Nah, kalau misalkan mendapatkan, jadi teman-teman bisa masuk langsung ke merek laptop yang sesuai dengan teman-teman ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelimanya adalah install Synaptic atau Elan driver. Oke, mengatasi touchpad laptop tidak berfungsi udah 10 adalah menginstal driver touchpad. Nah, terdapat dua jenis driver ya yang bisa digunakan, yaitu Synaptic ataupun dan Elan atau Elan. Jadi cek dulu pada device manager. Setelah itu jadi mengetahui jenis touchpadnya, setelah itu download dan install drivernya. Jadi teman-teman masuk ke sini ya, plus R dep mt.msc ini di sini ya. Tadi mana sih di sini? Ini kan ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini adalah ada yang Synaptic, ada yang Elan drivernya. Ini klik kanan ya, kita lihat properties ya. Ini ya. Nah, ini human interface drivernya, kita lihat detail ya. Nah, hide global touch page, display description. Nih, bisa langsung teman-teman di sini. Nah, ini kan Synaptic ya. Ini jadi ini di copy langsung di paste ke browser ya, seperti itu teman-teman. Oke ya, itu yang kelima. Yang keenamnya adalah teman-teman bisa melakukan update Windows. Jadi pada saat melakukan update Windows, maka apabila ada pembaruan dari Windows akan mendownloadnya secara otomatis. Selain itu, update juga berfungsi untuk mendapatkan security patch dan menutup bila ada bug. Hal ini bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah pada touchpad yang tersebut muncul karena adanya bug. Gimana caranya? Teman-teman masuk ke setting ya, mau ke setting sini, ke Windows Update seperti ini. Oke, seperti ini ya, Windows Update. Nah, ini tinggal teman-teman cek per update aja seperti ini. Nah, gitu, udah seperti itu. Nah, jadi proses download dan install update akan memakan waktu beberapa saat. Pastikan teman-teman mempunyai koneksi internet yang stabil ya. Setelah selesai update, cek apakah touchpad sudah berfungsi secara normal atau tidak. Nah, yang ketujuh, kalau masih tidak berfungsi adalah menjalankan troubleshooter di Windows 10 dan merupakan cara yang cukup ampuh untuk mengatasi touchpad laptop seperti Asus yang tidak berfungsi. Juga bisa dilakukan di Lenovo, Acer, HP, Dell, dan MSI. Troubleshooter merupakan fitur di Windows yang bisa mendeteksi penyebab error dan apabila menginginkan akan melakukan perbaikan secara otomatis. Karena masalah touchpad tidak berfungsi bisa disebabkan karena kompatibilitas atau juga konflik dengan program lain, karena troubleshooter akan membantu mendeteksinya. Langkahnya seperti apa? Jadi teman-teman masuk ke start ya, ke setting, ke update security seperti ini ya, update security, ke troubleshoot. Nah, seperti ini ya. Sebentar, troubleshoot tapi harus connect ke internet kayaknya sih kalau ini. Nah, di sini additional klik kanan, bentar. Ini ya, ini troubleshoot. Bentar. Nah, ini ya, recommended troubleshooting seperti ini. Automatic apa tanya dulu gitu, seperti itu. Sebentar, di sini jadi teman-teman ke bawah. Nah, ini kan ada nih, terus ke bawah.
harus connect ke internet ya. Troubleshoot. Nah ini seperti ini. Store app. Oh, ini masuk ke sini ya teman-teman nih. Additional troubleshoot, ini diklik sini. Nah, ini run troubleshooter gitu seperti itu. Nah, dia akan begitu tuh, akan detecting. Jadi tunggu aja sampai kelar seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah. Kalau itu juga masih nggak berhasil, jadi biasanya kita jalankan yang ke-8. 8 adalah sistem scan dengan CMD. Caranya adalah untuk mengatasi touchpad tidak berfungsi dan kursor tidak bisa digerakkan pada laptop adalah menjalankan sistem scan menggunakan command prompt. Seperti apa caranya? Kita klik start, kita klikkan CMD teman-teman. Ini klik run sebagai administrator. Seperti ini. Yes saja. Oke. Mana tadi? CMD run sebagai administrator. Yes. Ini ya teman-teman ya. Jadi pertama tekan SFC scan no gitu, tinggal enter. Jadi itu sistem akan nge-scan. Nah itu ya, jadi prosesnya akan berjalan apabila ada sistem file yang korup, ada rusak, maka akan dicoba untuk diperbaiki secara otomatis. Nah, jadi ini lama misalnya. Oke, yang ke-9 adalah kita coba rollback ke versi driver lama. Apabila touchpad tidak menjadi berfungsi setelah melakukan update driver ya, atau update Windows, maka hal tersebut bisa dijawabkan karena driver baru yang tidak kompatibel atau ada bug. Cara mengatasinya adalah dengan mengembalikan versi driver sebelumnya. Caranya seperti apa? Masuk ke tadi ya, ke device manager, device ya. Salah R DFM GMT ini ya. Device manager ya. Terus kita masuk ke yang tadi di sini kan ya. Nah ini kan touchpadnya, klik kanan ya, masuk ke properties, driver. Nah ini rollback ya harusnya. Sebentar, ini kenapa nggak mau? Nah ini ya. Nah ini ada rollback. Jadi kalau udah ngupdate itu biasanya ini jadi aktif nih. Jadi kita klik tombol rollback ya. Jadi itu biasanya dia aktif. Kita klik OK seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, itu yang ke-9 ya. Yang ke-10-nya adalah jika masih touchpad tiba-tiba bisa digerakkan dan tidak berfungsi sama sekali setelah menginstal suatu program, tentu maka bisa jadi karena program tersebut konflik dengan driver touchpad. Nah untuk mengatasinya, coba teman-teman hapus dulu program tersebut atau lihat apakah masalahnya masih ada. Bila ternyata touchpad kembali normal, maka program tersebutlah menjadi penyebabnya. Oke, yang ke-11 adalah kita jalankan sistem restore ya. Sistem restore adalah fitur backup untuk mengembalikan Windows pada keadaan terbaik pada saat backup dibuat. Apabila teman-teman rutin membuat backup dengan restore point, maka saat inilah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Gimana sih caranya untuk restore points itu? Cuman sistem restore, teman-teman masuk ke control panel ya. Ketikkan control panel. Nih, control panel masuk ke sini. Nah, ini view small icon ya. Teman-teman klik recovery.
aktifkan ya. Open system restore ya teman-teman. Nah, dia akan jalan tuh seperti itu, akan mencari restore pointnya. Oke, mana sih, sebentar, saya tutupin dulu sebagian. Nah, restore ya, kita klik next. Oh, ada tuh, ini restore terakhir. Udah klik jadi dipilih, klik next aja sampai finish ya. Oke ya, jadi sistem restore tidak akan menghapus data-data teman-teman, hanya saja aplikasi terakhir yang diinstal setelah restore point dibuat akan terhapus. Pada tahap akhir sebelum melakukan restore, Anda akan diberitahu program-program apa saja yang terhapus akibat proses ini. Oke, itu yang ke-11. Nah, jurus terakhir yang kalau misalkan masih nggak bisa juga, maka teman-teman reset PC-nya. Pilihan terakhir apabila sudah mencoba cara-cara di atas namun masih belum bisa mengatasi masalah touchpad yang tidak berfungsi adalah melakukan reset PC. Nah, ini salah satu-satunya pilihan yang tersisa selain melakukan install ulang Windows 10. Caranya seperti apa? Kalau reset PC itu masuk ke setting ya, ke setting update, setting, masuk ke update security, masuk ke recovery teman-teman ya, masuk sini ya, masuk ini get started. Nah, ini ya, seperti itu ya, masuk ke sana tuh. Ini pilih yang keep my file, next, terus tombol reset ya, tuh seperti itu. Jadi itu akan mereset PC-nya. Nah, reset PC akan menghapus program-program pihak ketiga, namun apabila teman-teman memilih opsi keep file, maka file lama yang ada di drive C tidak akan dihapus. Jadi setelah melakukan reset PC, maka kondisi Windows 10 itu akan kembali seperti pada saat pertama teman-teman membeli laptop atau touchpad. Sekarang harusnya sudah berfungsi dengan normal. Oke, itu saja ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan membagikannya di beranda sosial media teman-teman masing-masing, serta jangan lupa untuk menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video update lainnya. Semoga berhasil. Jika masih mengalami kesulitan, teman-teman bisa jelaskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.